Dan kita bakal sebentar lagi melaju ke last game for Arakiyoshi dan juga Falcon di M4 World Championship. Dan kita berharap Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Amin. Yes, harapan terbaik pastinya untuk teman-teman kita yang bertanding di Indonesia. Dan kita akan melihat juga positioning yang langsung dilakukan oleh kelima pemain dari masing-masing tim. Kesempatan terakhir siapakah yang akan pulang di hari ini. Karena kalau kita lihat dari babak early game-nya, ini bakal ada pressure dari seorang Valentina dan juga bahkan Naomi sebagai seorang raja. Oke, di top lane juga akan ada sedikit spray down dan ini dia satu buah permainan yang cukup sering terlihat ketika menggunakan Farsha dengan rotasi cepat ke arah gold lane-nya. Dan bahkan dengan kekalahan kita tadi di game keempat, jangan patah semangat, kita minta semangatnya dulu Indonesia, mana semangatnya? Itu dia. Kita berikan semangat kepada para pemain, kita percayakan, kita pasrahkan semua kepada para pemain, kita percayakan kalau kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan kali ini pertukaran atau rotasi akan segera dilakukan juga pastinya oleh seluruh tim yang bertanding. Dari mulai R7 bagian bawah, dia bakal nge-pressure terus karena yellow flash-nya pastinya. Tapi pressure yang lain juga diberikan oleh RRQ menuju ke area purple buff. Efek stun-nya masuk ke arah seorang Naomi bahkan memaksa adanya satu flicker yang harus dikeluarkan. Oke, dan ini dia invasi jungle yang biasa dilakukan RRQ. Tebakan retribution, respawn point dan tidak berhasil selamatkan. Tapi first blood ditutup oleh seorang Albert di area jungle. First blood by Infinix berhasil didapatkan dengan manis walaupun tidak bisa mendapatkan satu buah purple buff-nya. But it's okay. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu jadi satu keuntungan yang besar sekaligus mematahkan win rate ya. Dari tim Falcon kalau kita ngomongin ke arah first blood-nya. Yes, dan ini akan menjadi setup juga untuk Arakiyoshi di area turtle. Karena dengan setup yang akan lebih matang, tentunya ini akan menjadi sebuah turtle yang akan snowball dari teman-teman Arakiyoshi. Ketika kita ngomongin soal bagaimana menit kedua yang benar-benar dipegang penuh oleh Albert. Bahkan lihat permainan dari Ken, rotasi ketika dia tahu dia sedang kalah level dengan menggunakan Albert. Dia langsung ke arah soul lane, Skylar akan menjadi pilihan, looking for outplay. Dan bahkan kali ini hampir saja mendapatkan outplay dari seorang Skylar dan Wait! Menutup pergerakan dari seorang Ken dan membuat dia tetap bertahan di depan sana dengan shieldnya. Guardian Walks yang membuat seorang Zipex nggak bisa menembus lebih dalam lagi. Iya, what a nice move dari seorang Vin kali ini 16 yang on point. Meskipun tadi ada sedikit copy ultimate juga yang dilakukan oleh seorang Justin. Tapi ini dia atomization sejauh ini yang udah diamankan oleh kedua pemain. Tapi sabar, Naomi menerima damage cukup besar. Pressure dari Albert, dia bakal coba untuk menginvade perlahan. Tapi pasti nampaknya ke area jungle dari tim Falcon. Ini dia combo dua bucin, Deden dan juga Albert berada di garis depan. Tidak ada kenal takutnya sama sekali Profesor kami. Ya, invasi dan invasi. Mereka mau melakukan sebuah serangan dari awal karena mau bagaimanapun ketika kita melihat Fredrin, sosok tank yang begitu luar biasa kuat, langsung menembus kepada satu sosok jungler yang marksman begitu squishy di depan. Ini akan jadi sebuah malapetaka kalau misalkan Falcon tidak bisa bertahan di early game. Dan dilihat Luminon Blast semuanya keluar, bahkan Fredrin Airstrike. Bahkan dari seorang R7 pun akan menjadi satu buah korban atas tumbalnya para pembuff yang dimiliki dari Ken, setidaknya membuat seorang Ken ini under condition dan di arah top lane. Solo pick off terhadap seorang Skylar. Zipex mendapatkan poin kill yang mahal. Walaupun tadi outplay tidak berhasil didapatkan oleh Skylar, tapi Skylar tetap berhasil ditumbangkan di babak selanjutnya. Iya, saya cukup disayangkan ya ketika dari Zipex-nya berhasil mendapatkan ke area seorang Skylar-nya. Tapi untuk saat ini, Xpilin sebenarnya bakal ada di situasi yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari Arakiyoshi. Karena dua pemain bisa memasuki, bisa menginvade, bahkan mendapatkan sampai setengah ke arah platingan gold untuk outer turret-nya. Dan di area mid lane-nya, Spider Asset kembali lagi dibuka. Justin bakal menjadi target, tapi ada seorang Albert juga yang bakal coba untuk menusuk. Karena seorang Naomi masih bisa dihindarkan sejauh ini. Lihat ini, dua combo sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Albert dan juga Deden ditempel kemanapun. Dan rotasi menuju ke arah para pemain tim Falcon. Yang mungkin akan coba didapatkan oleh tim dari Falcon. Yang dimana kita lihat Albert akan lagi-lagi memancing keributan di arah satu buah shuttle. Akan ada tembakan sedikit, Justin di arah belakang, langsung ada satu barang ramat, tidak ternyata Nomenon Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Aduh, retribution di pencapnya didapatkan, terpaksa Skylar menyelamatkan satu buah buff turtle. Menuju ke arah Zipex, tim terlalu berusaha diberikan dan R7 bahkan di sini. Fatal kill didapatkan oleh seorang Albert. Justin tersiksa, hingga hilang. Ken terperangkap, gak boleh pulang, mau jadi goyang, terpaksa di diamond. Ini dia, Arakiyoshi mendapatkan Ken dan almost wipe out di arah top lane. 5 pemain
poin dari Araki Hoshi berhasil mendapatkan eliminasi yang benar-benar menguntungkan. Mulai dari damage yang diberikan oleh seorang Albert bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash, itu udah menjadi 1 poin penting. Dan bahkan kali ini Skylar langsung bisa menciptakan sebuah space di area top lane-nya. Hancur sudah 1 outer turret, Prof. Ya, ini sebuah tren positif sekali untuk mengamankan Blade of Despair dan juga nanti akan menuju kepada Fury Hammer. Mungkin langsung akan menuju kepada 1 buah Hunter Strike bagi sosok Skylar yang benar-benar baru saja menumbangkan 1 buah turret di area top lane. R7 sudah menjawab juga dengan Radiant Armor, jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Justin dan juga Zipix cukup tertahan. Hanya saja dia membutuhkan Arctic Shield nantinya di kemudian hari untuk di menit yang ke-10 ke atas. Untuk sekarang Albert sekalipun sudah selesai juga dengan Radiant Armor dan sepertinya akan langsung menuju kepada 1 buah antivirus agar menahan serangan dan penetration tinggi dari Ken. Oke, kita lihat hampir ada 1 Warrior Apathy mengenai seorang Zipex tapi ditembak tidak diterima cintanya. Aduh. Dan di arah bottom lane dari seorang R7 ini masih coba bertahan. Cuman ini di laning phase-nya. Melihat ada Yellow Flash di sana dengan stack yang dimiliki tapi Albert tidak kenal takut. Ini dia, Albert Robo maju ke arah depan. Dan Naomi masih coba untuk mencari momentum gimana caranya dia bisa mendapatkan 1 poin atas tim RRQ. Ini beda dengan Franco. Franco tidak harus initiate langsung dari depan. Franco bisa dari belakang. Sedangkan untuk dengan Kaja, initiate dari depan dan dia ngilangin semua soft kill escape mekanismenya akan menimbulkan barter 1 untuk 1, Profesor. Iya, apalagi dengan flicker ya. Ini wajib banget Naomi punya flicker sebelum melakukan sebuah setup. R7 versus everybody di arah bottom lane. Mencoba untuk menunggangi 1 orang. Masih bisa menunggu arah belakang. Sayang sekali. R7 tidak berhasil diselamatkan. Tapi di sisi di arah top lane, seorang Albert akan memberikan sedikit hadiah untuk R7 dengan turtle-nya. Setidaknya ada buah tangan turtle slain by UBS Gold. Betul sekali, masih ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dengan 3 turtle. Lagi-lagi tren positif yang mereka berikan, Fedor Aztec udah mulai dibuka juga, mengusir, mencoba untuk mencari target ke arah inner turretnya. Tapi sayang sekali, tembakan yang diberikan ke arah seorang Zipex masih bisa dihindarkan dengan adanya Order Brilliance. Oke, dan udah mulai lemas, nampaknya dengan hampirnya tertembak untuk secara komplit. Order Brilliance telah diinformasikan tidak ada. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka lebih bermain dengan objektif yang mereka miliki. Oh my god, Finn dan Skylar akan coba membuka vision di arah top lane. Sedangkan dari R7 dia mengganggu Ken-nya, lihat nih Vin. Iya, sekali ini Ken-nya tadi sempat nyulik juga ke arah RRQ Hoshi kalau kita ngomongin ke arah orange buff-nya. Tapi purple buff bisa diamankan, cuman masalahnya outer mid turret nih. Yang bakal jadi bahaya ketika outer mid turret dari Falcon-nya bisa tumbangkan, berarti rotasi lebih bebas bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Skylar mencoba untuk memberikan 1 pengecekan terlebih dahulu ke area semang-semang dan Malefic Roar udah ada di tangan dari seorang Ken. Dan bahkan outer turret udah mulai runtuh. Yang lebih berbahaya adalah karena top lane ini kan innernya udah hancur ya. Iya. RRQ Hoshi harus berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan inner juga. Karena biar Falcon juga men-trigger untuk bagaimana positioning dari area jungle yang harus mereka save terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, mau bagaimana caranya Falcon akan under dari segi goldnya. 4.000 gold sudah menjadi bukti bahwa RRQ Hoshi sedang unggul-unggulnya. Tapi ingat, top lane Magic Sentry terbuka. Magic Sentry bisa menjadi salah satu alasan nanti ketika Lordnya diketahui oleh teman-teman dari Falcon ketika RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan sebuah setup di area top lane. Untuk sekarang Lightning Truncheon sudah cukup bagi Clay, tapi setidaknya dia pun tetap akan membutuhkan 1 item seperti Winter Truncheon agar bisa selamat dari serangan Naomi dengan Divine Judgment. Oke, dari segi permainannya ini kita bahkan lihat mereka tidak ada yang mau menculik satu sama lain. Konsil dibalas konsil, gak peduli berapa lama cooldownnya, yang penting gimana caranya sustain, tidak ada fight sama sekali. All in one? All in one atau apapun kita tidak ada yang tahu, tapi lihat di arah bottom lane Zipex sudah terlihat posisinya dengan seorang Naomi. Mencoba buka vision, tapi akan ada Lordkah yang akan coba didapatkan oleh tim RRQ. Kenapa? Karena udah ada informasi, udah ada suara jegir dan ada air mancur di sana. Iya, satu Lord ditukarkan dengan outer turret di bagian bottom lane, Lord Slain by UBS Gold pastinya. Ini menambah kesempatan untuk RRQ Hoshi dan bisa dibilang trade yang dilakukan oleh tim Falcon untuk menukar ke arah outer turret belum terlalu worth it. Dan ini masih menunggu juga combo dari Clay dan juga Skylar. Yep. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan Feder Airstrike dan juga cukupnya Renner Apathy dengan damage yang begitu tinggi, apalagi udah selesai dengan Blood of Despair, itu bisa menghilangkan, bahkan udah bukan menumbangkan lagi, menghilangkan. Masalahnya abis kena Feder Airstrike itu orangnya jadi diem. Dan kena kena efek immobilize. slow. Nah, kena efek slow. Ditembak sama Skylar. Ditembak. Itu bisa diterima cintanya. Wah, itu dia tidak bisa ditolak, apalagi Skylar sekarang sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi akan lebih dalam lagi bagaimana physical damage yang diberikan oleh satu Renner yang Ini akan dia. langsung menembak. Renner Apathy. Itu adalah tembakan perkenalan terhadap seorang Skylar terhadap Zipex. Ya kan, makin kenal, tak kenal maka tak sayang. Akan makin lebih berhati-hati Zipex berada di dalam posisinya di top lane. R7
benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia mendorong waving-nya di arah bottom lane. Para pemain dari tim Falcon. Finn seperti biasa konsel telah dikumandangkan. Lihat Kenya, itu dia combo yang telah diberikan 1 hit plus 1 body damage dari Straxley menumbangkan kenangan instant pick off di arah top lane. Sepertinya mereka akan mencoba untuk menabrak BS Turret di arah top lane. RRQ OC mencoba untuk benar-benar bermain dengan disiplin. Karena beda banget dengan keuntungan 7.000 gold. Sebenarnya mereka bisa nabrak minimal dapat 1 atau 2 lagi. Tapi enggak, mereka jaga. Berdirinya aja itu enggak lewat dari BS Turret. Benar-benar disiplin banget. Mereka menjaga asa agar tidak terjadinya shutdown atau comeback karena mau dari sisi manapun ini Albert mahal banget harganya. Walaupun memang sulit untuk ditumbangkan tapi nanti di area late game bukan berarti untuk sekarang Albert mungkin tidak bisa di pick off. Lagi dengan adanya Naomi dan juga Zipix. Berarti di game kelima ini RRQ benar-benar merubah gameplay mereka. Dari yang mereka bermain inisiator, dia bermain apa? Counter setup. Counter setup. Karena Falcon dari tadi ketika di inisiator di setup balik sama RRQ, itu kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup karena belum render apati yang ditembakkan tadi nampaknya. Sedangkan dari Falcon ketika dia initiate dan cuma diterima oleh RRQ, malah mereka kelabakan. That's why Lolita menjadi jawaban menurut Profesor KB. Iya, Lolita tadi emang pick yang udah paling bagus banget, apalagi ketika ada Varsha di dalam area of effect artillery-nya. Jadi high ground ada dan Skylar juga kali ini ready banget dengan hasil saat lagi mungkin akan muncul. Sehingga membuat tim Falcon kayaknya tidak bisa berbuat banyak ketika bakal direview di area high ground-nya. Untuk sekarang sekalipun Falcon tidak memiliki high ground yang cukup, apalagi kalau ngomongin item. Zipix under banget, dia sudah selesai dengan Enchanted Talisman. Sorry, untuk Justin sudah selesai dengan Enchanted Talisman, tapi dia tidak memiliki bonus damage tambahannya, yaitu adalah Lightning Crunch yang berbeda dengan Zipix, yang sekarang baru sepertinya akan menuju pada Holy Crystal dan masih jauh banget. Iya, kalau ngomongin ke arah tim Falcon kali ini winning conditionnya mungkin bisa kita lihat dengan harapan kepada seorang Naomi ya. Baru 1 kali tumbangkan, 1 render apatinya bisa dihindarkan terlebih dahulu, tapi hati-hati. Conceal play bisa aja digunakan oleh Falcon maupun dari tim RRQ juga. Karena untuk saat ini Lordnya yang bakal menjadi target utama. Udah mulai dicicil perlahan tapi pasti juga Yellow Flash yang akan ditugaskan juga untuk mengecek. Namun hati-hati. Oh my god, nomor 11! Dapetin 3, mencoba di follow up ke arah belakang. Phil Moment Kane menggetarkan seri Sidor Senayan dan Kane hampir saja bisa ditumbangkan. Para pemain dari tim RRQ OC mendapatkan free Lord David. Tanpa adanya kontes sama sekali, 1 nomor 11 yang benar-benar tepat banget. Tapi lihat, RRQ kayaknya nggak mau mundur terlebih dahulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure sebanyak-banyaknya base rate. Yang bakal menjadi target utama kali ini hanya dengan 4 pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Disiplin yang begitu tinggi akan menjadi kunci kali ini. Meskipun dengan perbedaan 8.000 gold, tetap dari RRQ harus waspada. Ya, sabar banget, temponya dijaga banget biar tidak ada terjadi sedikit kepleset atau bahkan sedikit blunder. Karena mau bagaimanapun tim Falcon masih memiliki sedikit magical damage untuk membersihkan bagaimana clear wave yang begitu cepat sekali. Apalagi untuk Lord sekarang. Ken! Oh my god! Render apati from Skylar! Berhasil mendapatkan 1 poin D, nomor dan blast. Bakal di pop up. Para pemain dari tim Falcon membalaskan kembali keadaan. Tapi spray down dari suara Skylar menutup mereka masuk ke dalam back dari Aaron Galaxy. Base terbuka dengan sangat bebas. Asal mendapatkan 1 Yellow Flame. Dan bahkan ini fokus ke arah base-nya. Para pemain dari tim Aaron Galaxy nggak peduli apapun yang terjadi. Tiba akan terjadi kembali dan bahkan menunggu 1 render apati. Dan lihat mega kill didapatkan. Dan lihat Skylar fokus ke arah base-nya. Membuat RRQ maju ke papan. Let's go! Indonesia ada suaranya! RRQ berhasil mendapatkan kemenangan di game kali ini. 3-2 menolak untuk pulang dari M4 Stage. Dan kali ini kita